Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Zaken Kabinet yang diisi oleh individu-individu kompeten. Meskipun mereka bisa juga diajukan oleh partai politik. Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah Kabinet Zaken, di mana orang-orang yang duduk di kementerian orang-orang ahli, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzaki di gedung DPR Senayan di Kota Jakarta pada hari Senin 9 September 2024. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun mengatakan Prabowo akan merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan dilakukan pada 20 Oktober nanti. Apa sebenarnya kabinet Zaken itu? Prabowo dinilai sulit bentuk kabinet Zaken, dan apakah kabinet Zaken hanya gimmick? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Bung Rian, Andi. terkait Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sedang menyiapkan kabinetnya menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang. Mantan Danjen Kopassus itu disebut bakal membentuk kabinet Zaken yang didominasi oleh kalangan profesional. Menurut Anda, Bung Rian, apa itu kabinet Zaken? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, terima kasih Kang Andi. Kalau kita bicara tentang kabinet Zaken gitu ya, atau kemudian biasanya diisi atau disebut juga dengan bisnis kabinet gitu ya. Jadi artinya bahwa kabinet ini itu diharapkan gitu ya. Saya menggunakan istilah diharapkan itu adalah diisi oleh orang-orang yang konon itu profesional. Karena kan dalam konteks profesional itu kan kami di partai juga ada orang-orang profesional gitu kan. Tetapi apa namanya biasanya kalau kita melihat nanti saya akan sampaikan bahwa sebelum ke persoalan itu ya secara konseptual memang diharapkan itu seperti apa yang konon kemudian dimunculkan pada waktu kabinet Natsir ya kalau kita melihat dari apa namanya pengalaman di Republik ini pada tanggal 6 September 1960 pada saat itu ya pada saat itu kabinet Natsir itu disebut sebagai Zaken kabinet tadi itu karena orang-orang profesional dan ahli ya itu mengisi posisi menteri ya ada menteri ekonomi dan keuangan pada waktu itu misalnya Safrudin Prawira Negara sebagai menteri keuangan begitu ya kemudian ada apa namanya Sumitro Joyo Hadikusumo begitu ya bapaknya Pak Prabowo maksudnya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian begitu ya. Nah, apa namanya dan Natsir juga ya konon pada saat itu yang merupakan kader Masyumi itu tidak mengikut sertakan PNI ya dalam dalam kabinetnya. Padahal kursi PNI di parlemen kedua terbesar ya setelah Masyumi gitu ya. Jadi dia bekerja sama dengan partai-partai kecil gitu ya. Tapi ya faktanya kemudian kabinet Natsir hanya berusia singkat begitu ya. Jadi dalam konteks karena waktu itu adalah sifatnya parlementer begitu ya. Akhirnya Natsir apa namanya mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Soekarno ya setahun kemudian ya tahun 1950 apa namanya satu begitu ya yang ada di situ. Jadi dari sini kita kita bisa melihat bahwa apa yang kemudian apa namanya kita bisa saksikan hari ini itu sebenarnya adalah eh, sebenarnya saya melihat ini adalah sebenarnya sebuah gimmick saja gitu. Jadi narasi yang seolah-olah kemudian kelihatannya itu mewah gitu ya. Karena apa? Karena faktanya eh, kemenangan daripada tadi Prabowo ini itu didukung oleh partai-partai dengan jumlah yang banyak. Begitu ya. Artinya apa? Artinya sangat kecil kemungkinannya justru kalau kemudian yang terjadi itu adalah tadi tidak mengakomodir kepentingan dari eh, eh, apa namanya parpol-parpol yang mendukungnya tadi dan apalagi kita juga tahu hari ini sedang dikebut apa yang disebut dengan
apa namanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dulu rencananya itu konon hanya 34 ya maksimal begitu ya, itu nanti akan di apa ini apa pergemuk gitu ya, istilahnya diperluas gitu ya, sehingga sesuai dengan keinginan dari presiden. Jadi saya sendiri secara pribadi satu sisi memang konsep kabinet Zaken itu seperti itu, profesional, dominasinya oleh orang-orang yang profesional di situ, tapi jangan lupa ya, kita dihadapkan pada pada ruang politik yang 58% ketika mereka memenangkan pemilu gitu ya, itu didukung oleh partai-partai yang banyak, sampai termasuk juga partai-partai yang dulu lawannya pun sekarang menyeberang ke sana, dan tidak mungkin itu tanpa kemudian diberikan kompensasi begitu. Saya kira itu, Mas Anggi. Baik, jadi rencana itu nyatanya sulit terwujud dan bisa jadi hanya gimmick politik semata agar pemerintahan ke depan citranya sebagai pemerintahan yang baik, serius, mengelola negara dan memberikan pelayanan yang baik bagi rakyat. Begitu, Bung Rian? Ya, saya lebih berkeyakinan seperti itu. Kenapa? Karena apa namanya, apa yang sekarang terjadi dengan tadi kemenangan Prabowo Gibran ini, itu sebenarnya adalah tidak lepas juga dari upaya untuk meneruskan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh rezim sebelumnya. Saya sudah pernah sampaikan dalam kesempatan sebelumnya bahwa rezim sebelumnya itu dikenal ya sebagai rezim populisme otoritarian. Maksudnya apa? Bahwa rezim ini itu kemudian mencitrakan dirinya itu populis begitu ya, dan jangan lupa Pak Jokowi 10 tahun yang lalu juga sama menjanjikan adanya apa yang disebut Zaken kabinet tadi itu dalam dalam konteks nawak saranya itu, yang kemudian akhirnya berubah menjadi nawadosa itu gitu kan, yang ada di sana. Artinya begini, eh, dengan pencitraan itu dia ingin meraih dukungan, tapi pada saat yang sama dia melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya otoriter, yaitu berupa produk-produk undang-undang ya yang justru malah tidak pro pada rakyat, tapi pro kepada segelintir ya oligark-oligark begitu ya. Dan kemudian juga tadi berbagai tindakan yang sangat-sangat apa namanya negatif ya kepada kalangan-kalangan tertentu, terutama di kalangan Islam. Ada kriminalisasi ulama, ada kemudian pencabutan apa namanya BHP dari HTI, kemudian juga dari apa namanya FPI tidak diakui lagi keberadaannya, dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya karena jangan lupa membaca bahwa Jokowi Gibran itu artinya apa namanya, maaf, Prabowo Gibran itu artinya berarti bahwa itu Prabowo Jokowi ke depan begitu ya. Nah, artinya kita akan bisa melihat, dan itu sudah terlihat langkah-langkahnya, bahwa tadi revisi eh, undang-undang kementerian tadi itu, dan juga koalisi gemuk gitu ya. Ini sesuai dengan apa yang menjadi tagline mereka, Gemoy gitu ya. Dan sangat sulit untuk membayangkan akan terjadi kabinet Zaken atau profesional tadi sebagaimana yang diklaim sementara ini mereka. Ya, saya khawatir ini hanya awal dari pencitraan mereka saja, sebagaimana yang sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya, yang kemudian tadi tidak satunya kata dengan perbuatan yang mereka lakukan. Saya kira itu, Mas Anggi. Dan ya tadi yang Bung Rian sampaikan, koalisi saat ini Kim Plus pun semakin gemoy atau gemuk sesuai tagline-nya, dan alih-alih diisi oleh pakar kabinet Prabowo ini apakah nantinya akan membagi kursi dan jabatannya kepada koalisi pendukungnya saat pemilihan presiden atau pilpres mendatang, Bung? Ya, kita sudah bisa melihat kan itu. Apa? Kalau kita ibaratkan lukisan, sketsanya sudah kelihatan. Ya, partai-partai yang kemarin sudah apa namanya sudah apa tunduk patuh begitu ya, kira-kira ya, ada Nasdem, ada kemudian PKB, PKS juga kan sudah pengen-pengen gitu ya untuk diajak-ajak, tapi konon katanya mungkin masih masih belum diajak-ajak gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa apa namanya sekelas PKS juga ternyata kemudian sifatnya sangat-sangat pragmatis. Dan jangan lupa yang terakhir ini adalah adanya rencana pertemuan ya antara Prabowo dengan Megawati, yang ini diduga kuat
itu akan menjadi pintu awal ya daripada apa yang kemudian apa khawatirkan orang, yaitu apa ya koalisi Gemoy tadi itu. Jadi artinya nanti tidak ada itu oposisi dalam pengertian demokrasi, yaitu yang benar-benar melakukan tadi sikap kritis gitu ya kepada pemerintah, dan tentu itu semua harus dikompensasi dengan jabatan, dan itu sudah disiapkan, yaitu tadi dengan adanya revisi undang-undang kementerian. Jadi saya lebih meyakini bahwa lakukan oleh rezim yang sebelumnya 10 tahun, yaitu rezim Jokowi tadi dengan nawa dosanya tadi itu, sementara kemudian yang sekarang ini justru kemudian alih-alih berani beda gitu ya, ya tetapi hanya sekedar tadi saya katakan gimmick, dan saya melihat sangat jauh panggang dari api tentang kemungkinan-kemungkinan narasi yang terus mereka bangun tadi itu, karena sekali lagi mereka juga tentu apa namanya berharap akan bisa mempertahankan kekuasaan ini, dan tentu tidak apa namanya tidak ingin kehilangan dukungan begitu ya, sehingga dari sini saya kira tidak akan ada tadi perbedaan yang signifikan antara antara tadi apa rezim yang sekarang dengan rezim yang akan datang, yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober ini. Apalagi kalau nanti pertemuan antara Megawati dengan Prabowo itu benar-benar sesuai dengan yang kita prediksikan begitu ya, bahwa itu juga adalah pintu masuk, karena jangan lupa selama ini gimmick ya permusuhan antara Megawati dengan Jokowi itu di antara mereka berdua, bukan Megawati dengan Prabowo gitu ya. Artinya ya tentu wajar saja kalau kemudian PDIP selama 10 tahun sudah menikmati kekuasaan, ingin juga melanjutkan kekuasaannya bersama dengan pemenang, walaupun dia sebelumnya adalah penantang dari pemenang itu. Saya kira itu, Mas Anggi. Baik, jadi yang bisa dikatakan saat ini Kim Plus mungkin bisa jadi kalau nanti semuanya bergabung bisa jadi seperti series pada handphone gitu, Plus terus sekarang Pro dan Pro Max gitu ya Bung Rian, dan tadi Bung Rian juga Ya, itu sampaikan. saya kira ya satu permisalan yang bagus itu. Jadi nanti apa namanya bukan lagi plus sebenarnya. Ya, Kalau sudah plus plus gitu ya, gitu kan. Karena ada banyak konotasi kalau sudah plus plus itu ya. biasanya itu jadi negatif. Jadi bukan Kim plus lagi, tapi justru malah nanti sebenarnya akan malah menjadi Kim minus gitu ya. Kenapa minus? Karena justru itu tidak berpihak kepada rakyat. Itu poin utamanya di situ. Jadi pragmatisme mereka itu sudah kelihatan dari sekarang, sehingga sangat sulit untuk membayangkan rakyat ini akan kemudian mendapatkan sebuah sosok ya pemerintahan yang apa namanya, walaupun tadi menangnya dinyatakan 58% tadi itu akan benar-benar berpihak pada rakyat. Kenapa? Karena dalam demokrasi gitu ya ada dua pilar yang senantiasa kemudian apa namanya berbeda antara konsep dengan faktanya. Apa itu? Yang pertama adalah eh, ketika mereka mengklaim ya kedaulatan itu adalah di tangan rakyat, ya yang terjadi sebenarnya kedaulatan itu bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan para pemodal tadi itu. Dan yang kedua, kekuasaan itu konon juga lagi-lagi di tangan rakyat, padahal kekuasaan itu ada di tangan segelintir oligark tadi itu. Jadi artinya apa? Bahwa jangan pernah kita apa namanya mempercayai begitu saja apa namanya janji-janji atau narasi-narasi yang dibangun oleh apa namanya partai-partai yang notabene mereka sebenarnya tidak ada beda partai Islam maupun yang mengaku partai nasionalis, semuanya itu sama di titik pragmatis ya, atau hanya sekedar mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka saja, itulah mereka ada di dalam satu barisan begitu ya. Jadi di sini saya hanya ingin mengingatkan agar rakyat nanti tidak terlalu banyak berharap begitu ya kepada apa namanya ini apa rezim yang sekarang, karena berharap pada manusia pada hakikatnya itu nanti akan siap-siap untuk kecewa. Makanya saya mendorong berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa kemudian kita berharap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga partai yang memperjuangkan ya tegaknya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala secara kafah gitu ya, itulah yang seharusnya menjadi harapan. Karena apa? Hari ini tidak ada kemudian partai yang sifatnya berbasiskan kepada nilai-nilai ideologis tadi itu, tetapi semuanya sudah ada dalam kubangan yang sama, yaitu nilai-nilai yang pragmatis, yang penuh dengan berbagai kepentingan semata-mata, baik kepentingan keluarganya, kelompoknya, maupun juga kemudian tadi koalisinya tadi itu. Jadi saya kira rakyat harus kita terus kawal agar jangan sampai kemudian kehilangan suara kritisnya melihat apa yang nanti akan terjadi pada penyusunan kabinet yang akan dilakukan nanti, konon katanya pas tanggal 20 Oktober juga ya, nanti akan diumumkan. Ya, jadi itu yang saya kira kita harus harus apa namanya harus lakukan agar jangan sampai nanti kita kecewa gitu ya, sehingga kemudian akhirnya malah justru berbalik arah gitu. Tetaplah melakukan sikap kritis ya, speak up ya, sehingga kemudian apapun yang kemudian dinarasikan itu nanti kita akan lihat sebagai satu hal yang harus kemudian apa namanya dikritisi oleh masyarakat, karena masyarakatlah sesungguhnya yang memiliki apa namanya kekuasaan ya untuk kemudian membuat negeri ini mau kemana melangkah. Apakah akan terus berkubang pada sikap pragmatis atau kemudian justru akan bergerak ya, berputar haluan menuju kepada apa namanya nilai-nilai yang ideologis ya, dalam hal ini adalah Islam secara kafah. Terima kasih Mas Agi. Baik, Masya Allah, Bung Rian, jadi kurang bukti apa lagi ya dulu ketika disampaikan nawacita sekarang pun menjadi nawadosa gitu ya Bung Rian, dan kali ini pun tidak berjauh beda karena klan keluarga Mulyono ada di pemerintahan berikutnya. Jazakallah sekali lagi Bung Rian, mudah-mudahan Bung Rian senantiasa Ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, like, dan share. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan berhenti untuk speak up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.